Ya, hari ini kita kembali lagi membicarakan tentang tindak pidana korporasi dan cybercrime. Kita bicara tentang tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi adalah suatu bentuk kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi tentu kita ketahui apa yang dilakukan oleh korporasi. Sebelum kita melihat tentang perbuatan korporasi, kita melihat apa itu korporasi. Nah, kita lihat dulu bentuk-bentuk dari suatu korporasi. Nah, kita lihat di sini. Bentuk-bentuk korporasi adalah pertama bentuknya perseroan terbatas atau firma atau Komanditas atau CV, dan usaha dagang, badan usaha milik negara, korporasi dan yayasan. Nah, ini bisa kita kelompokkan dalam dua. Badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kalau badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang mendapat legalitas pendiriannya didasarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian yang terkait. Contohnya adalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Nah, ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Hukum dan HAM dan atau dari kementerian terkait. Selain ini ada badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti CV ya atau Komanditas atau firma atau usaha dagang perorangan ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa partai politik tidak masuk dalam korporasi sebagai suatu perbuatan pidana? Nah, kalau partai politik tujuan utamanya adalah bukan untuk mensejahterakan keuntungan bagi anggotanya. Dia mempunyai tujuan ideologi ya, yang bertujuan bersama-sama untuk membangun ideologi ya, membangun suatu partai yang besar ya, untuk mendidik, untuk menjadi pemimpin. Dan NGO juga begitu. Apakah NGO dianggap sebagai suatu bukan korporasi, padahal dia didirikan oleh suatu kementerian ya, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan organisasi masyarakat. Nah, organisasi masyarakat atau NGO juga bukan masuk kategori korporasi sebagaimana tindak pidana korporasi yang bisa diminta pertanggungjawaban, karena tujuannya kembali lagi bukan untuk mendapatkan keuntungan, kesejahteraan bagi anggotanya ya. NGO adalah termasuk organisasi masyarakat adalah untuk membangun ya suatu kebersamaan mencapai tujuan ya, bukan mendapatkan keuntungan. Nah, rata-rata pada umumnya ya, kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh suatu korporasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, apakah bagi anggotanya, apakah bagi organisasinya tersebut, dan mengembangkan usaha korporasi tersebut. Sehingga setiap korporasi bukan menjadi subjek suatu tindak pidana korporasi ya, seperti partai politik ataupun NGO. Nah, banyak orang mengatakan kan partai politik terkadang juga mendapatkan keuntungan pemimpinnya ya dari orang yang melakukannya, atau ada setoran contohnya dari anggota partai kepada pimpinan partai. Tapi sekali lagi itu adalah oknum ya, yang bukan bertujuan untuk mensejahterakan partainya atau untuk membuat partai itu mendapat untung bagi anggotanya, tapi itu semata-mata tujuan untuk ideologi, sehingga bukan merupakan bentuk daripada tindak pidana korporasi. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan apa itu batasan-batasan tanggung jawab dari suatu korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Ya, terlebih dahulu kita lihat perseroan terbatas. Perseroan terbatas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, jadi PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal ya, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Jadi ada A dan B membuat suatu perjanjian, mereka sama-sama ingin memasukkan suatu modal dalam suatu bentuk usaha, di mana modal tersebut dilepaskan tanggung jawabnya kepada PT dan terbatas terhadap pemisahan harta pribadi dengan harta PT tersebut. Modal dasar atau seluruhnya yang terbagi dalam saham ya. Persyaratan ditetapkan dalam undang-undang pasal 1 ayat 1. Jadi modal itu dikonversi menjadi saham dan mereka tidak boleh lagi mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Jadi harta pribadi dan harta PT
harus dipisahkan. Nah, berapa syarat untuk bisa mendirikan PT? PT itu didirikan minimum oleh 2 orang pendiri, ya. Dan dia berarti kalau 2 orang pendiri berarti 2 orang pemegang sahamnya, ya. Dan 2 orang itu biasanya juga menjadi pengurus kalau mau. Dia bisa menjadi menjadi direktur dan 1 menjadi komisarisnya, ya. Jadi syaratnya sudah terpenuhi, ya. Tahap pendiriannya harus dilakukan dengan akta notaris, ya. Jadi pendirian PT harus dengan akta notaris, ya. Dan minimum 25% dari modal dasar PT tersebut harus di-store. Jadi kalau modal dasarnya ada 100 juta, tidak harus 100 juta uangnya cash, ya. Tapi yang di-store itu adalah 25%, berarti 25 juta saja, ya. Pasal 33 Undang-Undang PT. Selebihnya modalnya bisa aset, ya, aset benda-benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak. Nah, ini syarat-syarat untuk pendirian suatu PT. Nah, sudah terdapat nama PT yang definitif. Jadi sekarang dalam sistem elektronik sudah bisa ditelusuri nama-nama PT yang tidak berteburukan atau tidak bertentangan dengan nama PT yang sudah ada. Jadi bisa secara elektronik untuk bisa dicari nama PT yang cocok, ya, yang belum ada. Nah, bagaimana pertanggungjawaban direksi? Ya, pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang terbatas. Jadi pendiri PT, pemegang saham terbatas, pertanggungjawaban hukumnya hanya sebatas jumlah saham yang ditempatkan saja, ya. Jadi tidak harta pribadinya kalau PT telah melakukan suatu perbuatan pidana atau PT rugi yang mengakibatkan kerugian bagi PT tersebut, maka pemegang saham tidak bisa dapat dimintakan sampai harta pribadinya, ya. Nah, nanti dalam tahap pengesahan PT, maka akta pendirian itu diajukan ke Dekumham. Lalu sebelum ada pengesahan daripada Dekumham, akta pendirian PT belum disahkan, maka tanggung jawab pendiri PT adalah tanggung jawab sampai harta pribadi karena belum disahkan, ya. Tapi kalau nanti sudah disahkan dalam oleh Dekumham, maka otomatis PT-nya udah jadi, secara legal tanggung jawabnya terbatas. Tapi sebelum PT-nya disahkan, maka perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian PT, yang mengakibatkan kerugian juga yang tidak bisa ditanggung PT, maka harta pribadi daripada pemegang sahamnya juga dapat dimintakan karena baru modelnya adalah perjanjian. Tapi kalau sudah disahkan, maka modelnya terbatas, ya. Nah, kita lihat tahap berikutnya, yaitu tahap pendaftaran di pasal 29. Setelah pengesahan PT didaftarkan dalam suatu persewaan, maka diumumkan dalam berita negara, ya, pasal 30. Jadi sejak diumumkan, disahkan, lalu diumumkan, dipublish, ya. Itu menunjukkan bahwasannya semua sudah tahu bahwasannya PT tersebut eksistensinya sudah ada, ya, sehingga dia bisa beroperasional. Sebenarnya untuk mengoperasionalkan PT sebelum disahkan juga bisa, tapi bedanya pertanggungjawabannya tidak terbatas, ya. Tapi kalau sudah disahkan dan diumumkan, pertanggungjawaban pemegang sahamnya terbatas. Nah, itu bedanya, ya. Tapi PT-nya tetap bisa berjalan juga. Nah, hanya beda mengenai pertanggungjawabannya saja. Nah, tahap terakhir dalam akta pendirian PT, ya, untuk memenuhi unsur keterbukaan kepada masyarakat, ya, PT dengan nama, maksud, tujuan tertentu sudah didirikan, PT sudah menjadikan badan hukum yang sempurna. Jadi PT tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas, ya, kedudukan yang jelas. Nah, bagaimana tentang pertanggungjawaban tadi? Nah, jadi sekali lagi, pertanggungjawaban, contohnya kalau PT melakukan suatu perbuatan tindak pidana, apakah direksinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana? Bisa, ya, sepanjang ada alasan dasar-dasar tertentu, ya. Itu dalam konteks bahwasanya pertanggungjawaban direksi bisa dimintakan kepada direksi apabila ada syarat-syaratnya. Kalau komisaris, ya tidak bisa, kecuali memang komisaris bersama-sama direksi melakukan perbuatan pidana. Nah, bagaimana dengan pemegang saham? Nah, dengan adanya sekarang tentang pengendali, ya,
beneficial owner. Nah, beneficial owner bisa juga dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka beneficial owner harus dimasukkan dalam pendaftaran tersebut. Siapa pemilik yang sebenarnya begitu. Dalam ketentuan undang-undang contohnya tindak pidana pencucian uang, bukan hanya direksi dan pengurus saja, tapi pengendali ya, beneficial owner juga bisa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau kita lihat di sini sebatas atas harta yang ada di dalam PT, ini limited. Yang namanya juga limited liability, ya, pertanggungjawaban terbatas. Pemegang saham, direksi, komisaris tidak pernah dapat bertanggung jawab kecuali tadi ya, kecuali dalam hal ini A, persyaratan PT sebagaimana badan hukum belum dikeluarkan, ya, jadi dia pertanggungjawabannya tidak terbatas. Atau pemegang saham baik langsung tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Jadi pemegang saham ini menggunakan PT tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, ini banyak ya. Dalam contoh kasus-kasus PT yang dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana ya. PT Giri Jalawana ya. Giri Jalawana yang ada di kasus tersebut juga digunakan sebagai untuk melakukan tindak pidana. Kita sudah ketahui beberapa kasus lainnya juga ya, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, oleh PT ya. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat bagaimana pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Nah, dia bisa juga dimintakan pertanggungjawaban. Pemegang saham baik langsung ataupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang. Jadi ya, dia pemegang saham memerintahkan kepada direksi untuk mentransfer ya semua kekayaannya ke rekening pribadi pemegang saham. Ya, padahal pemegang saham harusnya mendapatkan hanya dividen di akhir tahun, tapi realitanya dia juga melakukan suatu perbuatan pengalihan aset. Nah, ini adalah suatu perbuatan melawan hukum kalau tidak punya dasar yang kuat untuk pengalihan aset tersebut. Ya, dia juga bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum. Lalu direksi atau komisaris salah lalai dalam menjalankan tugas selaku direksi ya. Dengan tidak hati-hati, direksi atau komisaris telah melalaikan tugasnya, tidak sesuai ya, manipulasi, penipuan, penggelapan ya, itu mengakibatkan harta PT merasa berkurang atau melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama PT melakukan tindak pidana korporasi, maka direksilah bertanggung jawab. Kita tahu contohnya dulu ada kasus M2 ya, direksinya kena karena melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi ya. Banyak lagi kasus-kasus lain yang dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang dimana kedudukan direksi ya bertanggung jawab secara penuh ya dalam konteks perbuatan tindak pidana korporasi. Nah, modal dan sahamnya, ya, ini tadi modal dan saham PT ya, seluruh modal saham ditulis dalam anggaran dasar yang sudah disetorkan ya. Modal disetorkan dan modal yang ditempatkan. Nah, ini ada modal minimum PT-nya ya, modal minimumnya adalah 50 juta tadi dan modal ditempatkan adalah 25%. Nah, ini ada perubahan-perubahan nantinya terkait dengan modal tersebut. Nah, organ PT apa saja? Organ PT itu pertama adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, atau RUPS LB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Ya, disitulah dibicarakan semua bentuk kebijakan PT. Ya, apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus diputuskan terkait dengan hal-hal yang perlu ditentukan dalam PT tersebut. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang PT. Lalu yang kedua adalah direksi. Direksi adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Ya, bertindak untuk dan atas nama PT di luar dan di dalam pengadilan. Ya, jadi dia mempunyai kewenangan penuh sehingga kalau dalam tindak pidana korporasi yang bisa disebut sebagai kehendak perusahaan yaitu adalah direksi ya. Dalam teori directing mind theory ini merupakan satu-satunya ya, atau orang yang paling menentukan arah dan kebijakan karena dia menentukan policy daripada PT tersebut. Sehingga kalau PT melakukan suatu perbuatan tidak pidana maka dilihat direksinya.
Kalau direksinya pelakunya, maka sudah dianggaplah PT bertanggung jawab. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu komisaris, ini adalah orang yang mengawasi ya organ daripada PT tersebut. Ya, sesuai dengan pasal 1 angka 6, memberi nasihat kepada direksi. Nah, jadi ada 3 yang paling penting dalam konteks ini. Pertama yang disebut sebagai RUPS, kedua adalah direksi, yang ketiga adalah komisaris. Jadi pimpinan yang paling tinggi dalam organ tersebut adalah RUPS, ya, rapat umum pemegang saham. Jadi saham itu yang dipegang akan diatur sedemikian rupa kebijakannya oleh pemegang saham. Kapan suatu PT bubar? Ya, pasal 142 Undang-Undang PT dibubarkan karena keputusan RUPS menyatakan bubarnya PT atau jangka waktu PT-nya sudah habis. Ya, kalau PT ditentukan dalam waktu tertentu, contohnya PT dibuat untuk jangka waktu 15 atau 20 tahun. Setelah itu otomatis dia habis. Kalau nggak ada jangka waktu, tidak perlu. Lalu penetapan pengadilan, ya, karena pengadilan menetapkan PT itu bubar, ya, apakah dengan likuidasi atau dengan tidak likuidasi, sehingga PT tersebut tidak aktif. Dengan likuidasi berarti dia sudah mati sama sekali. Kalau belum likuidasi nggak mati, dia masih hidup, ya, cuma tidak ada aktivitas. Jadi harus PT dibubarkan dengan suatu likuidasi. Nah, PT bisa sering merupakan objek tindak pidana korporasi. Saya sebutkan tadi banyak PT yang digunakan sebagai instrumen melakukan suatu perbuatan. Harta PT, kadang-kadang direksi tidak cukup hartanya untuk membayar ganti rugi, tapi semua dimasukkan dalam PT, sehingga PT ini harus bertanggung jawab. Nah, yang berikutnya adalah firma. Apa itu firma? Firma itu adalah partnership, ya. Nah, kalau kita lihat dasar hukumnya dari KUHD, usaha bersama antara 2 orang lebih yang dimasukkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Ya, jadi ada 2 orang atau lebih membangun suatu firma di mana nama firma tersebut adalah satu nama, ya. Nama di antara mereka bersama-sama dimasukkan dalam firma tersebut, ya. Lalu biasanya disingkat dengan FA. Setiap partner mengikat dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dan terdapat pembagian tugas di antara partner tersebut. Ya, kita tahu firma, ya, contohnya firma hukum atau firma akunting, ya, semua isinya adalah para ahli-ahli hukum, para pengacara atau akuntan, ya, dalam suatu firma akuntan. Jadi mereka ini mempunyai pertanggungjawaban secara tanggung renteng, ya, tanggung renteng. Jadi kalau firmanya rugi, mereka tanggung jawabnya tanggung renteng sampai harta pribadi. Ya, kenapa? Karena firma ini bukan pemisahan harta, tapi pengumpulan harta, sehingga apapun yang dilakukan firma tersebut oleh salah satunya mengikat kepada serikat yang lain, mengikat kepada anggota yang lain. Makanya hati-hati kalau dalam memilih teman berfirma. Kenapa? Karena kerugian nanti itu sampai ke harta pribadi para partnersnya. Jadi kalau ada partners juga bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh partners lain. Semua bertanggung jawab. Jadi tidak ada sekutu aktif, tidak ada sekutu pasif. Semuanya itu adalah aktif, sehingga semua harus bertanggung jawab. Nah, proses pendirian firma didirikan dengan akta otentik, ya, lalu dibuat oleh notaris, dan firma itu didaftarkan di pengadilan di mana firma tersebut berada. Nah, sekarang tentu firma juga didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, ya, sebagai suatu bentuk usaha, ya. Jadi juga nanti bisa, tapi jarang sekali sekarang ada orang mendaftarkan kalau firmanya tersebut. Tapi pada umumnya kedudukan harusnya ada 2 pendaftarannya, di tempat pengadilan dia mana berusaha tersebut, dan di Kementerian Hukum dan HAM, supaya tahu firma itu adalah legalitasnya eksis, ya. Lalu tanggung jawabnya tadi saya sudah sebutkan, dia bertanggung jawab secara tanggung renteng, ya, untuk melihat suatu perbuatan-perbuatannya itu. Nah, alasan firma, ya, tidak ada kekayaan khusus, ya, untuk berbisnis, jadi sama-sama menggunakan keahlian masing-masing. Yang berikutnya adalah Commandeiter Finanzkauf atau CV. Apa itu CV? CV juga sama seperti firma, terdiri dari 2 orang atau lebih. Tetapi salah satu
anggotanya tersebut adalah sekutu aktif dan yang lainnya adalah sekutu pasif. Apa bedanya sekutu aktif dan sekutu pasif? Kalau sekutu aktif tersiero yang aktif menjalankan CV tersebut. Jadi dia adalah eksekutifnya, ya, menjalankannya. Sehingga pertanggungjawabannya juga berbeda. Kalau sekutu aktif, maka dia bertanggungjawabannya secara sendiri sampai harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif, dia hanya menempatkan modal. Dia tidak menjalankan roda firma tersebut. Sehingga kalau roda firma tersebut tadi rugi atau gagal, maka hanya bertanggung jawab sebatas uang ataupun barang yang disetorkan. Jadi bedanya firma dengan CV, kalau firma tadi tidak ada sekutu pasif dan aktif, semuanya aktif, ya, pertanggungjawaban. Sedangkan CV ada dua, sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif, dia yang bertanggung jawab sampai harta pribadi kalau kerugian CV. Kalau pasif hanya cuma menempatkan hartanya saja. Kalau rugi ya habis hartanya. Jadi hati-hati juga Anda kalau punya teman untuk membangun suatu CV. Kenapa? Kalau Anda membangun suatu CV, lalu Anda diminta sebagai seorang menjadi direkturnya CV tersebut, ya, Anda harus sudah siap-siap. Kalau teman Anda nanti itu mengakibatkan perbuatan yang merugikan CV, harta pribadi Anda akan digerus, ya, oleh orang tersebut, ya. Jadi hati-hati, carilah teman partner bisnis yang benar, ya. Pada saat Anda bangga contohnya, oh saya menjadi direktur CV begini, ya, tapi Anda tidak tahu risikonya kalau nanti teman Anda mengendalikan Anda dan dia memerintahkan Anda untuk bertransaksi yang mengakibatkan keuntungan bagi dia, lalu dia pergi, Anda yang bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Kalau dia sekutu pasif, tidak bisa bertanggung jawab, hanya sebatas harta yang ditempatkan saja. Nah, itu bedanya. Yang berikutnya yaitu usaha dagang, yaitu usaha yang dilakukan oleh orang perorangan. Ya, ini tidak termasuk dalam konteks korporasi harusnya, karena konteksnya dia adalah usaha pribadi, ya. Nah, yang berikutnya adalah badan usaha milik negara, BUMN, ya. BUMN tentu diatur tentang Undang-Undang BUMN, ya, 19 tahun 2003. Nah, kenapa BUMN ini menjadi subjek tindak pidana korporasi? Ya, karena dia juga berbentuk badan usaha. Ya, bedanya BUMN ini adalah 51% sahamnya adalah milik negara. Ya, apakah dari APBD ataupun APBN, ya. Jadi modal di store-nya itu adalah kewenangan dari APBD ataupun APBN. Nah, perusahaan ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, ya, hajat hidup orang banyak. Tapi semua tindakan daripada BUMN ini adalah termasuk dalam tindak pidana korporasi juga pelakunya. Nah, yang berikutnya adalah koperasi, ya. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi, ya, 1 nomor 25 tahun 92. Prinsip koperasi adalah sifatnya sukarela, sifatnya demokratis kekeluargaan dalam pengelolaan, sifatnya pembagian hasil, ya, andil sebanding dengan proporsional dengan besarnya jasa atau yang disimpan uangnya, dan prinsipnya adalah kemandirian. Jadi koperasi tersebut, ya, hanya diuntukkan untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Nah, koperasi tersebut, ya, unsurnya adalah, ya, tentu unsur yang paling tinggi di koperasi adalah rapat umum anggota, ya, rapat umum anggota koperasi atau rapat tahunan koperasi, itu yang paling tinggi. Lalu ada pengurus dan pengawas koperasi, ya. Jadi dalam rapat anggota koperasi tersebutlah ditentukan kebijakan-kebijakan korporasi mau dibawa kemana. Yang mengurus adalah pengurus koperasi diangkat oleh rapat anggota, dan pengawas juga diangkat oleh rapat anggota. Nah, jadi bagaimana pertanggungjawaban koperasi? Ya, pengurus koperasi bertanggung jawab terhadap menjalankan roda koperasi tersebut, termasuk juga pengawas yang lalai melaksanakan tugasnya bertanggung jawab. Jadi koperasi yang sudah didaftar ke Kementerian Koperasi atau Hukum dan HAM maka pertanggungjawaban pidana tidak sampai kepada harta pengurus, kecuali pengurus lalai atau sengaja melakukan tindak pidana. Dan anggota juga tidak bisa menanggung kerugian dari koperasi. Anggota hanya sebatas jumlah
uang yang dimasukkan dalam koperasi. Kecuali kalau koperasi itu belum terdaftar ya di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Koperasi, maka pengurus bertanggung jawab sampai harta pribadi. Ya, kalau ada contohnya koperasi simpan pinjam ya, mengakibatkan kerugian-kerugian ya, itu dapat juga dimintakan harta pribadi kalau tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang berikutnya yaitu adalah yayasan. Yayasan didirikan oleh seorang atau beberapa orang. Ya, yayasan adalah pemisahan harta ya yang sudah dihibahkan untuk yayasan oleh pembinanya. Ya, jika seseorang mewariskan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan, maka ia dapat berwasiat agar dikelola oleh yayasan. Yayasan itu unsur-unsurnya kita lihat ya, ada pembina. Pembina yayasan adalah orang yang memang diuntukkan untuk memisahkan hartanya untuk diserahkan kepada. Jadi dia tidak ada lagi hubungan dengan harta yang sudah dipisahkan ke yayasan. Selain itu di yayasan ada juga pengurus. Ya, selain pembina ada pengurus dan pengawas. Nah, pengurus inilah yang mengurus yayasan. Yayasan ya adalah badan hukum ya, dan yayasan ini bisa mengelola keuangannya untuk diinvestasikan, untuk dikembangkan ya. Nanti keuntungan yayasan akan dimasukkan lagi untuk kepentingan pengembangan yayasan tersebut. Jadi ada kepentingan kewenangan pembina yang mengenai perubahan anggaran dasar, ya, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, pengesahan program kerja, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Pembina wajib mengadakan rapat pembina minimum 1 tahun ya, sekali ya, dalam rapat tahunan. Jadi pembina ini berwenang penuh, tapi pembina tidak digaji. Yang digaji adalah pengurus ya. Jadi pembina tidak boleh mendapatkan keuntungan dari yayasan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mengibahkan, ya, merelakan semua hasilnya kepada yayasan tersebut. Ya, jadi prinsipnya dia hanya agar supaya yayasan berkembang. Yayasan boleh memiliki badan usaha, boleh, ya, asalkan keuntungan itu nanti dikembalikan untuk yayasan dan yayasan itu mengembangkan usahanya ya sesuai dengan jenis usaha. Contohnya yayasan bidang tentang pendidikan dan rumah sakit, ya udah, dia keuntungan apapun mengembangkan rumah sakit dan pendidikan, nggak boleh bangun hotel ya, dia hanya untuk itu. Yayasan untuk sekolah, ya untuk sekolah saja. Adapun keuntungan unit-unit usaha di yayasan nanti kembali lagi untuk sekolah tersebut. Jadi tidak boleh untuk yang lain. Nah, di yayasan itu pengurusnya ada ketua, sekretaris, dan bendahara, dan anggota yang diangkat diberhentikan oleh rapat pembina. Nah, jadi organ yayasan ini miriplah dengan organ-organ kepengurusan lainnya seperti direksi. Dialah yang mengurus ya, pengurus ini. Nah, pengawas, ya ini pengawas adalah seperti komisaris. Jadi ada ketua, ada pengurus, ada pengawas. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai bentuk-bentuk korporasi ya. Nah, ini menjadi objek ya, objek pelaku tindak pidana korporasi. Jadi kalau nanti ada orang-orang atau organ-organ korporasi ini yang melakukan tindak pidana, kita akan melihat apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban korporasinya tadi ya. Jadi subjek pelaku tindak korporasi tadi sudah disebutkan satu persatu, yang mulai dari PT, yayasan, korporasi sebagai badan hukum, ya ada firma, CV, ya, dan BUMN sebagai badan hukum milik negara, ya, menjadi subjek, ya, menjadi subjek pelaku tindak pidana korporasi. Ya, kiranya ini dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk nextnya melihat bagaimana perbuatan daripada korporasi-korporasi ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ikuti terus konten YouTube kami karena kita akan membahas lebih jauh lagi tentang tindak pidana korporasi. Kiranya dapat memberikan kekuatan dan pengetahuan bagi kita. Jaga kesehatan, ya, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih.